ataukah overstretch? Ketika tidak sejajar diafragma dan pelvic floor, maka tidak akan terjadi yang namanya apa? Intra-abdominal pressure. Yeah. Next. Oke. Oke. Terus ini dia. Kalau dada rigid, dadanya rigid, saya keluarkan dulu, ini ada kesalahan pengetikan. Karena ini adalah materi lama saya. Ini materi saya ngisi 2-3 tahun lalu. Oke. Oke. Kalau dada kita rigid, kaku, Anda lihat pasien Parkinson, dia kaku, dia tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Atau ketika ada pasien low back pain yang dia kaku, maka itu akan menentukan kualitas dari sagittal stabilisasinya. Biasanya begini teman-teman, kalau back pain, terjadi back pain, gejala-gejala back pain atau secara patologikal, itu bisa dilihat bahwa dadanya itu rigid. Atau ini tips buat Anda. Saya lebih suka, saya akan memegang pada interkosta 4 dan interkosta 6. Saya akan pencet di situ. Kalau ada sakit di interkosta 4, maka ada tanda secara patologis di area back. Tetapi kalau pada interkosta 6 saya pencet sakit dan sakitnya sampai ke perut, berarti itu adalah gangguan organ perut. Yang mana Pak? Yang kanan atau yang kiri? Terserah yang mana. Ya. Ini hampir sama. Kita langsung saja. Oke, tadi ototnya sudah hafal ya. Ototnya sudah hafal, kemudian ini dia. Diafragma dan pelvic floor muscle ini memiliki fungsi yang sama. Secara anatomi sama, teman-teman. Diafragma juga ada sphincternya. Pelvic floor juga ada sphincternya. Dan mereka sama-sama berdua memiliki fungsi fungsi respiratori dan fungsi postural. Ya. Dan ketika mereka bekerja bersama-samaan, mereka disebut sebagai functional unit. Dan ingat teman-teman, ketika Anda belajar mengenai fisioterapis, ada satu statement saya, yaitu otot tidak pernah bekerja sendirian. Ingat itu. Otot tidak pernah bekerja sendirian. Contohnya apa? Diafragma dan pelvic floor muscle bekerja secara bersama-sama untuk menjadi stabilitas tubuh dan untuk menjaga sagittal stabilisasi tubuh. Oke. Saya akan berikan contoh saja. Anda duduk di situ saja, kemudian ada ballpoint. Oke. Jatuhkan ballpointnya ke bawah. Terus Anda ambil ballpointnya. Oke. Kalau pada saat Anda ngambil pulpen, kemudian tubuh Anda ada fase menahan napas. Ketika Anda mengambil pulpen, maka ada bagian tubuh Anda atau bagian postural Anda yang terganggu. Jadi kalau Anda santai gini, Anda taruh pulpen di belakang, kemudian Anda ambil di belakang, kemudian sepersekian detik Anda gini, ada nahan napas, gitu, atau ngeden, gitu, maka bisa dipastikan bahwa fase itu adalah fase di mana terjadi gangguan postur pada tubuh Anda.
Sering sekali teman-teman bilang ke saya, ada dua pertanyaan yang dimunculkan teman-teman pada saya pribadi. Yang pertama adalah, Mas, gimana caranya melihat postural? Aktif atau tidak? Saya akan menjawab dengan jawaban seperti ini. Saya akan melihat pola nafas diafragmanya. Ya. Bagaimana melihat pola postural yang aktif, Mas? Saya akan melihat pola diafragmanya. Untuk itu, Anda harus bisa diafragma breathing. Oke. Kemudian yang kedua, mereka bertanya lagi, Mas Wisnu, gimana caranya mengaktifasi otot postural? Saya akan jawab dengan mudah. Saya balik lagi ke pertanyaan pertama. Saya akan pakai diafragma breathing. Kenapa? Kan diafragma breathing sudah ada di tubuh kita, di pola otak kita sejak kita masih kecil 6 minggu. Mungkin beberapa lagi ada yang bertanya ke saya, Mas, komponen otot saya ini kok nggak aktif sih? Gitu. Komponen otot saya yang mana yang nggak aktif, Mas? Gitu. Bagaimana saya menentukan pola otot atau otot mana yang tidak aktif dari si pasien tersebut atau si teman saya ini? Saya akan melihat dengan berbagai gerakan DNS. Saya akan pasangkan 1, 2, 3 gerakan DNS untuk mengecek. Dan diafragma breathing ini paling enak sekali teman-teman untuk mengecek fungsi dari pernapasan dan postural dari pasien Anda. Kenapa? Karena ini, ketika breathing tidak normal atau nafas Anda tidak normal, pasti pola gerak yang lain pun juga akan terganggu. Jadi kalau Anda tukang ngeden, atau Anda tukang mengejan, ya, Anda tukang nangis, gitu ya, ternyata akan memperburuk kondisi postur dan memperburuk kondisi gerak. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong adalah Mbah Karel Lewitz, ya, Profesor Karel Lewitz. Dan saya sangat salut pada beliau, teman-teman, karena di usia beliau yang sudah senja ini, bertemu dengan saya dan beliau tidak pernah memandang remeh sama sekali. Baik pada mahasiswa, pada orang-orang besar, dia tidak pernah memandang remeh sekali. Dia ketemu saya dan ngobrol, "Wis, what do you have? Please sit down here and tell me more." Seorang profesor bilang begitu ke saya yang anak kemarin sore pada waktu itu. Dan apa yang membuat saya tertarik adalah kerendahan hatinya. Beda dengan profesor di tempat kita. Ya, sangat jauh berbeda. Titelnya baru ini ya, tapi sudah luar biasa dewanya ya. Subhanallah. Ya, Anda sebagai fisioterapi harus tetap rendah hati. Ingat itu, jangan jadi orang yang hebat, tetapi jadilah fisioterapi yang bermanfaat. Saja. Oke, mungkin begitu saja dari saya ya teman-teman semuanya. Maaf kalau ada salah kata, ada kurang kata, karena saya juga ada habis divaksin ya, jadi agak gembreges. Dan kemudian sudah malam hari, kita sudah lelah. Saya sangat minta maaf sekali, karena saya baru bisa hari Rabu, Kamis, Jumat ini saya nggak enak sama Anda semua. Dan kalau ada salah kata itu datangnya dari saya, kalau ada yang benar, lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada pertanyaan bisa bertanya, saya tunggu pertanyaan. Saya akan dengan senang hati sekali menerima pertanyaan Anda. Saya tunggu pertanyaan ya. 1 menit dari sekarang. Silakan. Sebelum kita masuk ke soal.
Silakan, saya tunggu. Kalau enggak tak kasih soal ini. Aku senang banget ngekei soal loh. Meza di Depok. Aku di Jogja, Mas. Tapi kayaknya Jumat aku pulang ke Depok. Kok bolak-balik terus loh? Ya, aku nggak pulang sebulan ini di Jogja. Kasihan. Iya, bentar lagi, Mas. Kan nggak bolak-balik. Oh, kapan mau resign? Juni akhir. Insya Allah ya. Terus ke UPN. Nggak tahu. Soalnya aku belum tahu mau kemana. Mau di rumah, nggak tahu mau kuliah lagi, nggak tahu kemana. Jangan dong, jangan. Jangan dong, Bu. UPN. Bu Meza. Nah, Bu nunggu saya lulus dulu, Bu. Ya kan mau lulus. Nggak tahu ini mau kemana, Mas. Nantilah kita sharing-sharing aku harus kemana. Ya sudah, kita bikin klinik aja. Klinik di Depok. Serius, saya serius. Serius aku kalau mau bikin klinik di Depok. Iya, tapi Devin udah nggak ada. Devin udah kembali ke Jogja. Oh dia ada masih di Unisa tapi ya? Iya, dia kan di Unisa. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sukses buat kalian semua. Amin. Aku juga ditinggal karyawanku ini, aduh, resign ke Manokwari. Sedih aku. Oke, ini nggak ada yang tanya. Alhamdulillah, Mbak Meza. Saya akan tanya sekarang ke. Iya, tanya aja, Mas. Oke, saya tulis di chat ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ya, 2 dari Bu Meza dan 1 dari saya. Dan tolong tulis di chat. Saya tunggu ini di tempat saya 2.50 dan selesai 9. Saya close jawabannya 9. Tulis nama, NIM Anda, kemudian kelas A misalkan atau kelas B itu boleh. Oh, ada pertanyaan. Siapa? Enggak, Pak. Maksudnya saya mau nulis pertanyaannya Bapak gitu. Aku aja yang nulis. Aku nulis sendiri aja. Santai deh, Pak. Bapak izin bertanya, Pak. Oh ya, sudah. Yo. Maaf saya ini ngomongnya rada deket ke speaker, soalnya speakernya juga rada error. Kan tadi di penjelasan Bapak mengenai feed forward mechanism, kan tadi ada saya baca sekilas itu ada punctum visum. Itu sebenarnya sama kayak feed forward mechanism atau beda? Oke. Atau ada penjelasan? Sebentar ya. Tak kasih PPT ya. Di mana PPT saya? Sebentar dia. Kelihatan PPT saya? Zoom. Sudah, Bapak. Kelihatan kah ini? Punctum visum? Sudah, Pak. Oke. Bagus sekali Mbak Salma. Ya. Saya tuh paling suka mahasiswa bisa mengorek saya. Karena kalau nggak dikorek saya nggak keluar semua. Ya. Oke. Mbak Salma tahu open chain dan close chain? Open chain dan close chain? Mbak Salma? Cekcok. Rada lupa Pak sebenarnya yang open change sama close change. Oke, nggak usah dibikin pusing aja. Lihat saya semuanya. Kalau tangan Anda nempel
Anda ngelatih pasien, kemudian tangannya nempel di sebuah benda atau di meja, ini adalah close chain. Close chain. Telapak kaki Anda sekarang napak di kursi atau di lantai, itu adalah close chain. Close chain. Kalau tangan saya gantung kayak gini, menggantung, ini namanya open chain. Atau saya duduk, kaki saya menggantung di tepi bed, itu adalah open chain. Close chain, open chain. Oke. Kasih saya contoh dulu Mbak Salma, biar saya tahu Anda paham mengenai penjelasan saya ini. Karena ini berat. Gitu. Ini berat. Saya pengen Mbak Salma lakukan sebuah gerakan close chain. Close chain. Anda duduk seperti ini. Ini close chain. Kemudian tangan Anda diangkat, ini open chain. Close chain, open chain. Close chain, open chain. Paham ya? Ya. Begitu juga kaki Anda kayak gitu. Sekarang kita masuk ke fase yang berat. Kita ke fase yang berat. Ini dia. Anda tahu punctum fixum dan punctum mobile? Nggak usah pusing, Dek. Nggak usah pusing. Punctum fixum adalah titik tumpu. Titik tumpu. Punctum mobile adalah titik kuasa. Ya, ini fisioterapis, ini biomekanik. Punctum mobile dan punctum fixum. Punctum fixum titik tumpu, punctum mobile titik kuasa. Oke. Kalau open chain seperti ini open chain. Wait. Gimana aku praktekinya? Oke. Gini open chain, tangan saya gini, ini open chain. Ini open chain ya. Ini close chain. Open chain, close chain. Paham ya? Open, close. Ya. Kalau open chain, titik, sorry. Kalau open chain nggak nyentuh berarti ya. Open chain, berarti titik tumpunya di mana? Di distal, di trunk, di bagian proksimal. Titik tumpunya adalah di bagian proksimal. Tapi kalau close chain, titik tumpu di distal. Open chain di proksimal, titik tumpunya, badan saya yang jadi tumpuan. Close chain, titik tumpu di distal, di ujung. Paham ya? Sip ya? Ini yang susah. Kalau open chain berarti kontraksi otot tertarik ke arah mana? Open chain. Proksimal. Ke arah proksimal, pinter. Tetapi kalau titik tumpu, kalau dia numpu di distal, berarti otot ketarik ke? Distal. Distal, yes. Ingat itu prinsipnya itu. Paham ya? Close chain, titik tumpu distal, otot ketarik ke distal. Open chain, titik tumpu di proksimal, otot tertarik ke proksimal. Sip ya? Paham ya? Itu juga prinsip stretching dan prinsip kontraksi. Terus tadi ada penjelasan, punctum fixum. Nah, feed forward atau kita sebut sebagai stabilisasi, ya kan tadi saya jelaskan ya, APAS tadi, feed forward saya sebutkan sebagai stabilisasi atau saya sebutkan sebagai aktivasi stabilisasi. Ya. Itu bisa diubah-ubah sesuai dengan punctum fixum. Anda bisa memodifikasi feed forward berdasarkan dengan perpindahan dari punctum fixumnya. Yaitu perpindahan apa? Perpindahan close chain dan open chain. Itu, Mbak.
Ya agak rumit tapi nanti pelan-pelan bisa. Seperti itu Mbak Salma. Oh iya, paham Pak, sudah cukup. Oke Berarti ya. kalau yang Punctum Mobile itu yang apa ya, yang lebih ke gerakannya ya Pak. Kalau Ya, yang Punctum Fixum itu lebih ke fiksasinya ya Pak, yang menstabilkan. ya betul, betul. Tapi saya lebih suka punctum fixum itu bukan sebagai fiksasi, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai titik tumpu. Saya lebih enaknya pakai titik tumpu gitu. Dan ini yang susah. Ini clue aja buat teman-teman semuanya. Clue-nya adalah ingat setiap otot punya titik tumpu sendiri. Someday kita ketemu lagi, kita akan pelajari itu. Titik tumpu tiap otot itu berbeda-beda. Yang itu seninya di situ. Nanti Anda akan pelajarin itu nanti. Kita akan ke arah situ nanti. Terima kasih Mbak Salma, ini pertanyaan jenius ini ya. Ya, sama-sama Pak. Terima Thank kasih juga you. Pak. Thank you Mbak Salma. Ini gambarnya kalau nggak salah ya. Sebentar ya, tak ganti-ganti dulu. Nah, ini dia gambarnya. Saya ulang lagi. Jadi dia berbeda-beda antara closed chain dan open chain. Nah, ini yang harus fisioterapi terapkan adalah prinsip ini. Kenapa? Karena mungkin 90% fisioterapi nggak tahu bagaimana mengaktifkan atau men-stretching otot. Mau dia bawa ke arah distal, mau ke arah distal, ke arah proksimal, dia nggak tahu. Ini yang gawat. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya, atau enggak saya yang bertanya? Non, kedip non. Pak Wisnunya Keluar, Bu. sinyal kayaknya ya. Jaringan sepertinya, Bu. Ayo, yang lain aktifkan kameranya. Yo, belajar menghargai. Nanti kalian kalau jadi pembicara, audiensnya off cam gimana? Kamu kenapa, Lid? Sakit kepala apa? Atau galau? Belum mandi, Bu. Baru bangun itu. Baru masuk Bu kali. Ini Elvin juga kenapa, Vin? Galau kamu, Vin? Elvin habis sempro. Bu Meza ini Kenapa, Deva? Katanya Pak Wisnu sinyalnya mate, Bu. Terus gimana, Bu? Ya udah, Oh, ini tanya Fa ke Pak Wisnu. sudah, Bu. Aku terlempar keluar dong. Menyebarkan. Di room sendiri. Iya, bagaimana dong? Ngantuk aku. Oke, tak kasih ini pertanyaan ya, atau ada yang mau bertanya? Pertanyaan 1.
Sabar, absennya nanti. Nanti. Baca soal dulu. Ya. Ability. Nomor 2. Ya. Nomor 3. Jadi Anda ketik dulu aja, Anda ketik dulu, kemudian jawaban full, selesai kirim gitu aja. Jangan nama 1, 2, 3, jangan. Ketik dulu semuanya, jadi kirim. Ingat itu. Jangan, jadi biar tidak terpisah-pisah. Nomor 3, apa ya nomor 3 ya? Oke lah, ini aja lah. Syukur ya, syukurin. Itu aja. 3 soal itu saya tunggu 10 menit. Ya, sekarang 21.03. Saya tunggu 21.10. Anda tulis nama, name ya. Kemudian jawabannya full selesai baru dikirimkan, di enter. 21 pas 21.10 saya close the door. Apa saya bilang tadi kan, ini loh teman-teman semua, adik-adik teman-teman semua. Kalau bayangkan Anda bekerja di rumah sakit ada 5 fisioterapi, begitu ditanya apa itu core stability, 5 fisioterapi jawabannya beda semua. Itu hal yang memalukan. Empat mahasiswa jawabannya berbeda. Luar biasa sekali kan fisioterapi Indonesia ini, Mbak Meza dan teman-teman semuanya. Kita terenyuh ini. Ini nggak usah adik-adik mahasiswa, Mbak Meza. Teman-teman visio aja. Yes, beda semua ya jawabannya. Gue lagi nyimak jawaban. Mana nih? Padahal tadi sudah saya jelaskan. Baiknya apa? Baiknya kalau saya atau dosen Anda menjelaskan, Anda nyatet sambil HP direkam. Itu lebih enak. Itu cara saya belajar.
Ini lumayan ada yang betul. Ada yang betul, ada yang jawabannya dari Google nih kayaknya. Iya, ada yang betul, ada yang betul. Serius ini ada yang betul satu. Kita nggak bisa sebutin yang mana ya. Kita lihat aja. Jadi yang nyimak dari awal dan tidak ini akan kelihatan, Mbak Meza. Ini ada yang Google. Ada yang dapat. Ayo 3 menit lagi. 3 menit lagi dari sekarang. Saya akan copy, kemudian masukkan ke Word. Saya kirim ke Mbak Meza nanti. Masih banyak yang Google ya, Mas? Iya, masih banyak banget. Hanya 6%. 6% ya yang benar ya, benar-benar ya. Benar gitu. Ya gini aja Mbak Meza. Kalau kita sakit nanti udah tua, jangan di fisioterapi, kita ke tukang pijet aja Mbak. Dan nanti cari ini Googlean nih, gawat ini ya Allah. Iya, kuliah 2 jam tadi. Hasilnya ternyata malah hasil Google. Iya. Kenapa kok saya pilih cara seperti ini Mbak Meza? Karena apa ya? Saya pengen tahu kapasitas dan kapabilitas mahasiswa. Jadi, oh gini,
Oh, seperti ini toh gitu. Sampainya di mana toh? Oh, ini toh gitu. Jadi saya tahu, oh ini oke. Ininya tidak nyimak, mungkin tadi dimatikan dan tidur mungkin atau main tuh. Ya itu gampang sekali sebenarnya cara cara menebak mereka itu kayak gitu. Sangat gampang. Iya, sama ini belajar adab juga, etika. Ya pasti. Audiensnya Ya, kebanyakan off cam, tidak menghargai kan jadinya. ya kan anu kan. Yang bayarin masih orang tua jadinya. Ya, maklum. Belum cari uang sendiri biasanya kayak gitu. Nanti kalau tahu susahnya cari uang sendiri ya barulah. Iya, terus kalau tahu susahnya ini biaya seminarnya Pak Wisnu, Nggak apa-apa. seminar dan workshopnya susah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Kalau ya inilah. Dulu aku ingat zaman aku kuliah dulu aku nakal banget. Nakal-nakalnya mahasiswa mungkin belum pernah ada kali. Tetapi nggak pernah sekalipun aku nilaiku itu ngulang, nggak pernah gitu. Meskipun aku nakal ngajak dosenku berantem pun gitu pada waktu itu gitu. Tapi aku nggak pernah apa ya, nilaiku ngulang itu nggak pernah gitu. Itu aja. Saya pengen nakal boleh tetapi berkelas gitu. Nakal berkelas itu gimana ya? Bingung kan ya. Ya ada yang bagus, ada yang diulangi lagi jawabannya ada. Ya nggak apa-apa. Ya, ada yang jawabannya sama temannya plek ada gitu. Ya, gitu. Jadi tipikal mahasiswa ya, nggak masalah. Oke, waktu cukup. Saya akan close the door. Oke, saya hitung 1, 2, 3 dan saya komen A ya, kemudian saya komen C, kemudian saya akan page, saya kirim ke page dan sudah terlambat saudara-saudaraku. Ya, saya copy dulu ya sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya tutup ya. Saya tutup ya teman-teman ya. Udah ya Terima Pak. kasih banyak. Ya. Mohon maaf bagi yang belum masuk ya. Saya minta maaf ya.
Sampai ketemu besok malam lagi, insya Allah. Ya, makasih banyak. Mbak Miza, makasih banyak loh ya. Sama-sama, Ya, Pak. terima Luar kasih biasa. juga Mas Wisnu. Luar biasa dosen ini. Pak Wisnu, terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Makasih banyak. Makasih banyak Mbak Deva. Aku pamit ya. Oh, ya Pak. Tak close ya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak.